Ini Pak Rudi sudah memakai kaos baju garis-garis. Ya. Ini tapi bahannya kaos ya Pak ya? Ini kaos, Ini nah model kaos. Baju. Ya. Oke, dan ini Tribuners adalah nantinya atau motif ini akan dipakai untuk kampanye Pak Ganjar jelang Pilpres 2024. Nah ini Pak Rudi mengklaim bahwasanya ini adalah ide dari Pak Rudi. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak Rudi. Kalau Pak Jokowi mempunyai gagasan atau ide garis hitam putih, saya pernah mengusulkan kepada Pak Ganjar lurik. Ini nyambung. Apalagi yang mengendiko itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan dan orang nomor 1 di Republik yang namanya Presiden Joko Widodo. Sebetulnya garis ini sudah orang mestinya harus bisa membaca. Yang namanya garis itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kalau saya menyampaikan adalah seperti itu. Yang kedua, garis ini tetap harapannya Pak Jokowi, Ganjar ini tetap tegak lurus. Pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua tegak lurus kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga tegak lurus terhadap partai yang menugaskan. Nanti jenengan tanya petugas partai itu apa. Nah sehingga garis ini saya maknai. Karena yang ngendiko itu Piai Solo, presiden sekali. Garis itu adalah artinya Ganjar RI 1. Itu garis. Nah, hitam putih itu menunjukkan bahwa Ganjar tidak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang abu-abu. Jadi kebijakan-kebijakan yang tegas, jelas dan itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ketika saya ditanya oleh teman-teman, kalau Pak Jokowi idenya garis, itu jelas artinya bahwa Pak Jokowi sudah memberi gambaran Ganjar RI 1. Yang kedua, ketika saya menyampaikan lurik kepada Pak Ganjar, itu maknanya panjang. Lurus LUR-nya, lurus dalam pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. I-nya ikhlas dalam melayani rakyat Indonesia. Itu yang garis besarnya. Namun di turunannya lagi ada, beliau tetap sebagai kader partai lurus kepada apa yang menjadi penugasan dari PDI Perjuangan, ikhlas menjadi petugas partai. Artinya dia diminta untuk berjuang keras merah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Jadi ini nyambung antara garis dan lurik. Nah ini kebetulan aja, apakah saya pernah mendampingi beliau selama 10 tahun, sehingga pikiran, batin dan sebagainya nyambung. Chemistry-nya nyambung. Nah kira-kira seperti itu. Oke, artinya awalnya memang Pak Jokowi menyarankan garis. Ya. Kemudian Pak Rudi mematangkannya dengan lurik. Ya. Oke. Ya. Terus Pak Ganjar juga setuju. Apakah perlu pertimbangan atau persetujuan? Saya sampaikan kalau lurik itu pakai luriknya ATBM. Alat tenun bukan mesin yang diproduksi oleh UKM di Medan, Klaten. Nah, sehingga kalau ada garis, ada lurik, ini sudah merupakan satu kesatuan. Harapannya Pak Jokowi Ganjar RI 1 dengan buat kebijakan tidak abu-abu namun tetap putih dan hitam, tidak abu-abu. Luriknya adalah lurus dalam pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. I-nya adalah ikhlas dalam melayani rakyat Indonesia. Ini sudah nyambung. Nah itulah yang sebetulnya saya memaknai apa yang dingendikake Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang saya tangkap positif. Garis Ganjar RI 1 kan gitu. Ya kalau garis Ganjar RI 1 adalah Ganjar mendapatkan berkat dari Tuhan akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Oke. Bicara tentang surat peringatan keras itu ya Pak, atau nyaris dipecat kalau bahasa teman-teman. Selain Pak Rudi, setelah itu ada beberapa kali Pak DPP ada pemanggilan beberapa, termasuk yang terbaru Pak Budiman Sujatmiko. Itu karena bertemu lah dengan calon lain yang telah bertemu dengan Pak Prabowo, bisa dengan seperti itu. Anda memandangnya seperti apa? Ya, yang namanya silaturahmi sekali lagi ini adalah budaya bangsa Indonesia. Namun apabila sebagai kader partai, karena kita punya calon presiden dari partai, kalau saya bersilaturahmi ke sana membicarakan masalah pencapresan, itu melanggar aturan partai.
Karena partai kan tetap harus tegak lurus. Ya. Kalau calonnya Ganjar ya tidak perlu kita bicara atau bersilaturahmi dengan calon presiden yang lain, namun berbicara soal pencapresan. Itulah yang sebetulnya etika. Nah, sehingga kalau Budiman Sujatmiko menyampaikan seperti itu ya saya hanya mengingatkan saja. Etika berpolitik itu adalah santun. Tapi kesantunan itu jangan sampai melanggar aturan-aturan partai yang sudah dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Tidak tertulis itu adalah semua aturan partai. Sehingga dipanggil oleh sekjen pun kan mesti ditanya, itu kan hal yang wajar. Ya. Karena beliau menyampaikan kata-kata yang menurut penilaian dari pengurus DPP adalah ini bicara masalah pencapresan. Nah itu pasti akan diingatkan. Saya pun diingatkan juga tidak masalah waktu mau dipanggil. Karena ya jadi yang namanya kader partai kan punya pimpinan. Kalau pimpinan menganggap saya salah, berarti saya juga harus mengakui kesalahan. Namun kalau pimpinan menganggap saya ini tidak salah, pasti juga tidak akan disudutkan. Lah salah saya apa? Karena saya terlalu lancang lah waktu dapat surat peringatan keras dan terakhir itu. Tapi kan saya selalu menyampaikan, saya mendoakan Ganjar menjadi pemimpin Republik Indonesia. Tetapi apapun yang diputuskan oleh Ketua Umum, hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan. Nah itu kan sudah saya garis bawahi di situ. Nah, namun karena dalam penilaian sudut pandangnya beda-beda, akhirnya saya mendapatkan mendapatkan peringatan keras dan terakhir. Ya tidak apa-apa. Artinya ada spekulasi terkait di internal PDIP ada perpecahan. Pak Rudi, saya kalau menilai dan memandangnya tidak ada perpecahan. Hanya saja ya kadang-kadang saya sendiri, nah seperti saya sendiri kadang-kadang juga melanggar etika politik partai. Seperti apa Pak Rudi? Nah seperti kemarin waktu Ketua Umum belum memutuskan, saya sudah teriak-teriak terus Ganjar Pranowo pemimpin Republik Indonesia, kan sama saja. Nah, tetapi dalam hal ini namanya doa kan boleh. Kata-kata atau ucapan itu adalah doa. Seperti Pak Jokowi garis hitam itu adalah doa. Ganjar RI 1 itu doa. Menurut saya seperti itu. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.